Mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 108 sampai 109. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Diawali dari Sakamoto, Rion, dan Nagumo yang telah mendapatkan JCC card dan sedang dijelaskan tentang aturan bahwa saat mereka di luar akademi, pastikan untuk selalu membawa lisensi pembunuh bayaran mereka. Apalagi seluruh biaya yang berkaitan dengan misi mereka cukup mahal. Sakamoto memandangi kartunya dengan bingung karena dia tidak tahu untuk apa kartu tersebut. Membuat Nagumo menanyakan, bukankah Sakamoto sebelumnya pernah memakainya? Sedangkan Rion sangat senang melihat kartu JCC-nya karena mereka bebas menggunakannya selama dalam pengerjaan misi. Inilah kenapa misi di luar kampus sangat menarik. Nagumo menegurnya, bukankah Rion pernah memakainya untuk membeli tiket pacuan kuda? Rion menjelaskan saat itu dia mengejar targetnya sampai ke tempat pacuan kuda dan membunuhnya di sana. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam biaya operasi. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh kepala sekolah karena dia akan menambahkan satu orang lagi dalam tim mereka. Dia adalah Kei Uzuki, murid tahun ketiga dari Departemen Assassination sama seperti mereka. Ketiganya pun kebingungan karena tidak mengenalinya. Tetapi Rion langsung memeluk Uzuki karena dia adalah anak yang ditabraknya waktu itu. Rion dengan ramah mengatakan bahwa Uzuki terlihat pendiam, tapi sebenarnya Uzuki pasti anak yang nakal, bukan? Tetapi tangan Rion langsung dilepaskan oleh Uzuki, membuat Nagumo mengejek Rion yang ditolak mentah-mentah oleh Uzuki. Rion pun merasa sangat malu dan mengomel bahwa Uzuki adalah orang yang membosankan. Rion merasa tidak bisa akrab dengannya. Uzuki pun hanya meminta maaf. Sesampainya mereka di lokasi misi, mereka pun membicarakan bahwa target mereka adalah Steel Dragon sebagai pemimpin jaringan perusahaan manufaktur senjata ilegal. Ada beberapa intel yang dia susupkan di mall ini. Rion pun heran dengan nama aneh Steel Dragon. Apakah dia seorang pembunuh bayaran juga? Nagumo menjawab bahwa tidak banyak informasi terkait dirinya. Mungkin menyelidikinya juga menjadi bagian dari misi. Tiba-tiba, resepsionis menyapa mereka bertiga untuk berjalan melewati mesin pendeteksi benda logam. Rion berusaha bernegosiasi, tetapi resepsionis meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Karena belakangan ini sering terjadi aksi kekerasan. Nagumo pun mengerti kalau mereka tidak boleh membawa senjata, sedangkan Sakamoto terkejut melihat mall yang ada di hadapannya. Mereka pun memutuskan untuk makan siang dulu, kemudian memasuki lift untuk naik ke lantai atas. Tetapi Nagumo menyadari sesuatu. Dia pun menarik dompet seorang lansia lalu menjatuhkannya ke lantai. Membuat lansia tersebut tertunduk mengambil dompetnya dan tidak melihat apa yang terjadi. Di mana pelayan mall langsung mengeluarkan pistolnya. Namun Sakamoto dengan cepat menahan pistol dan menyerang leher pelayan tersebut sampai berdarah. Setelah sampai di lantai 2, lansia itu pun keluar sementara yang lainnya menegur Sakamoto yang membawa pisau ke sini. Sakamoto dengan polos mengatakan, bukankah mereka sendiri yang bilang jika mereka bisa memakai kartu JCC sesuka mereka? Rion dan Nagumo pun langsung menertawakannya. Pelayan yang sekarat itu pun menanyakan, bagaimana bisa mereka tahu bahwa dia adalah pembunuh bayaran? Siapa sebenarnya mereka? Rion menjelaskan bahwa pelayan itu memancarkan hawa membunuh yang kuat di ruangan sempit ini. Bagaimana bisa pelayan itu tidak menyadarinya? Sebenarnya, mall macam apa ini? Nagumo mulai mendekati pelayan itu dan menceritakan bahwa mereka mencari orang bernama Steel Dragon. Jika pelayan itu tidak ingin mati, cepat beritahu segalanya yang dia tahu. Pelayan itu pun mengatakan bahwa Steel Dragon adalah orang yang mengelola tempat ini. Staf pemula seperti dirinya belum pernah bertemu dengan Steel Dragon. Mereka sudah memantau ketiganya sejak memasuki pintu masuk dan ketiganya tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Nagumo pun bingung dengan mall yang berisi pembunuh bayaran. Sakamoto merasa ini keren karena mereka tengah diawasi. Rion pun meminta Nagumo dan Sakamoto untuk pergi ke lantai atas. Rion akan di sini bersama Uzuki sambil melihat baju. Rion pun meminta Uzuki untuk tidak menghambatnya. Dan inilah dia
aksi keren dari Rion di mana dia masih tetap tenang dengan mengajak pelayan toko berbicara sambil membereskan para pembunuh bayaran yang mulai menyerangnya. Ketika ada musuh yang menembaknya, Rion berhasil menghindar lalu mengambil kalung dari patung manikin untuk langsung dihantamkannya pada musuh yang menembaknya tadi sampai tidak sadarkan diri. Kemudian datang lagi musuh yang membawa senjata tajam, tetapi Rion menutupi wajah musuh itu dengan baju dan memutar lehernya begitu saja. Rion bahkan memasang tubuh musuhnya seolah-olah menjadi patung dan memakaikannya topi. Di saat pelayan masih asyik menjelaskan soal pakaian fashion, Rion kembali melihat musuh yang menodongkannya pistol. Rion pun langsung memegangi pistol tersebut sembari menghantam kepala musuhnya. Tapi dari balik baju yang tergantung, ada musuh lain yang telah menodongkan Rion pistol. Pelayan pun berbalik dan melihat bagaimana Rion seolah-olah sedang memilih baju model terbaru, padahal tangannya bersembunyi di dalam gantungan pakaian sedang mencengkram dengan kuat pada kalung yang melilit leher musuh. Tentu saja musuh tersebut kesakitan dan sampai mengeluarkan busa dari mulutnya. Rion pun meminta untuk mencoba baju yang dipilihnya ke ruang ganti, padahal di dalam ruangan tersebut ada dua musuh yang ingin diinterogasinya untuk menanyakan di mana bos mereka, yaitu Steel Dragon. Namun Uzuki datang untuk menahan Rion. Beralih ke lantai 3 bagian barang elektronik, Nagumo dan Sakamoto juga telah melakukan aksinya, di mana pembunuh bayaran yang menjadi kasir telah mereka kalahkan. Nagumo tidak menyangka jika pembunuh bayaran membaur dengan staf biasa di masing-masing lantai. Ada pula beberapa dari mereka yang menyamar sebagai pembeli. Ini menyebalkan. Ketika ada pengunjung yang ingin membayar, Nagumo pun muncul dengan tersenyum ramah, mengatakan bahwa total belanjanya 1.300 yen. Sakamoto dengan polos menanyakan, memangnya Nagumo tahu bagaimana cara kerja kasir? Nagumo mengatakan bahwa Sakamoto tidak perlu mempelajarinya. Toh nantinya Sakamoto kan tidak bakalan jadi kasir. Bagian ini lucu sekali ya minasan. Memang masa depan itu susah ditebak. Dari belakang, seseorang mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menjadi pembunuh bayaran hebat hanya dengan berbekal skill membunuh. Jadi, mereka adalah murid-murid dari JCC ya? Bagaimana kabar Etsuko Satoda? Nagumo dan Sakamoto pun berbalik menanyakan, siapa orang itu? Mengapa dia mengenali Satoda Sensei? Nagumo bahkan memuji orang tersebut yang hebat dalam menyembunyikan hawa membunuhnya. Orang itu pun menjawab, tentu dia pernah mengundang Satoda Sensei bergabung dengan organisasinya, tapi dia menolaknya. Sakamoto pun menanyakan, apakah dia adalah Steel Dragon? Orang itu pun berdiri dan menyebut bahwa Steel Dragon adalah nama yang keren. Dia pun memperkenalkan dirinya bernama Kindaka dan menjadi pemimpin sebuah tim yang dikenal sebagai Order. Jadi, yang manakah di antara mereka berdua yang paling kuat? Nagumo pun merasa ini merepotkan, jadi dia menunjuk Sakamoto. Sementara Sakamoto mengaku bahwa dirinya lah yang terkuat. Sakamoto dan Nagumo juga tidak tahu apa itu Order. Mereka belum pernah mendengarnya. Lalu, apakah Kindaka yang ada di hadapannya bukan Steel Dragon? Nagumo pun membandingkan foto yang dipegangnya dengan Kindaka. Mulai dari tulang dahi, lekuk mata, tulang hidung, semuanya mirip. Jika Kindaka mau menyamar, sebaiknya benahi dulu struktur tulangnya. Nagumo berasal dari Departemen Intelligence, jadi Kindaka tidak akan bisa menipunya. Kindaka dengan santai menjawab bahwa itu adalah foto lama. Dengan cepat, Nagumo pun langsung menyerang Kindaka dengan menarik tali selempang di punggungnya dan berteriak pada Sakamoto untuk menyelesaikan tugas mereka. Sakamoto pun segera berlari untuk membantu Nagumo, tapi tiba-tiba saja Kindaka sudah menghilang di tengah-tengah mereka. Kindaka bahkan bisa membuat Nagumo dan Sakamoto terlempar saking cepatnya gerakan yang dilakukannya. Nagumo dan Sakamoto yang telah terluka rupanya tidak bisa melihat gerakan Kindaka. Lalu Kindaka muncul di belakang mereka, membuat mereka berbalik, kemudian muncul lagi di depan mereka, di mana mereka masih melihat ke belakang. Kindaka menjelaskan bahwa pembunuh bayaran yang lamban seperti mereka tidak akan bisa menandinginya. Itu karena Kindaka adalah pembunuh bayaran tercepat yang pernah ada.
Sakamoto dan Nagumo pun menyerang Kindaka yang berada di tengah mereka, namun Kindaka langsung menghindar dengan menunduk, sementara Sakamoto dan Nagumo tetap bergerak menyerang dinding di tengah mereka, membuat mereka bertanya-tanya, memangnya ada manusia yang bergerak secepat ini? Kindaka berkomentar, jika mereka ingin bergerak cepat, mereka memerlukan benda ini. Hal itu membuat Sakamoto dan Nagumo berwajah datar karena mengetahui bahwa Kindaka memiliki sepatu khusus. Kindaka mengatakan bahwa partner kepercayaan adalah like speed shoes. Seorang anak pun menunjuk sepatu yang dipakai Kindaka agar dibelikan juga oleh ibunya. Tetapi ibunya mengomel bahwa anaknya sudah tidak pantas memakai sepatu model velcro. Kindaka mengatakan bahwa Etsudo Satoda sudah memberitahukan soal mereka. Dia akan memberikan mereka latihan yang menarik. Jadi, persiapkan diri mereka. Sakamoto pun terkesima melihat sepatu Kindaka yang keren, sedangkan Nagumo bertanya-tanya, misi macam apakah ini? Apa guru mereka sudah merancangnya? Beralih pada Rion yang dihentikan oleh Uzuki, karena menurut Uzuki, orang-orang itu bukanlah target mereka. Uzuki meminta Rion untuk tidak membunuh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan misi mereka. Rion pun mempermainkan Uzuki dengan menanyakan, orang seperti apakah yang boleh dibunuh? Apakah Uzuki ingin menilai tindakan pembunuhan itu baik atau buruk? Uzuki sangatlah aneh. Uzuki menjawab, segala jenis pembunuhan itu tindakan yang buruk. Sebisa mungkin mereka perlu meminimalisirnya. Rion pun menanyakan, kenapa pula Uzuki masuk ke Akademi Pembunuh Bayaran? Jika Uzuki ragu untuk membunuh seseorang, lebih baik keluar saja. Tiba-tiba, suara kegaduhan terdengar dari lantai atas. Uzuki mengira jika Nagumo dan Sakamoto dalam masalah. Rion pun langsung pergi sambil memberikan jari tengahnya pada Uzuki. Kembali pada pertarungan melawan Kindaka, di mana ledakan terjadi dan Kindaka serta Sakamoto telah terjatuh dari lantai atas. Kindaka merasa pergerakan mereka benar-benar membosankan. Kindaka lantas meraih baju Sakamoto yang masih terjatuh di udara dan langsung melemparkannya tepat di tangga eskalator sehingga Sakamoto terpelanting hingga menembus 3 tangga eskalator sekaligus. Kindaka berpesan agar mereka memanfaatkan tempat ini sebaik mungkin. Namun dari lantai atas, Kindaka merasakan benang yang mengarah pada tengkuknya di mana Rion telah menatapnya dengan menyeramkan. Segera setelah itu, Rion turun dengan cara melompat dari ketinggian dan mendarat di tiang tangga untuk langsung menyerang Kindaka. Kindaka berpikir garis benang membunuh Rion cukup akurat. Dia tidak percaya Rion mampu membuatnya bertahan. Apa yang sebenarnya dilihat gadis ini? Rion pun berkata, "Kena kau!" Kindaka pun dijatuhi oleh mesin cuci sehingga dengan cepat Nagumo dan Sakamoto menghajarnya bersamaan. Di sisi lain, Uzuki bersimpati pada korban Rion meskipun dia tampak memikirkan sesuatu. Sekarang, trio terkuat di Akademi JCC telah berkumpul, yaitu Rion, Sakamoto, dan Nagumo. Rion menanyakan siapa orang yang mereka lawan ini, sementara Kindaka yang telah terluka memanggil mereka bocah dan mengajak mereka untuk menjadi bagian dari order. Nah minasan, bagaimanakah kelanjutan pertarungan mereka bertiga melawan Kindaka? Apakah dengan ini mereka telah menjadi bagian dari order? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.